Halo semua, salam sehat, salam veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Saya dengan Pak Dwi ingin mengajak Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian untuk mendengarkan renungan pada hari ini, Jumat 9 Juli 2021. Sebelum saya memberikan renungan pada hari ini, saya akan sedikit menceritakan kisah salah satu santo, yaitu Santo Johannes de Brito. Santo Johannes de Brito adalah seorang anak dari perwira tinggi. Ia hidup di kalangan istana. Tetapi ketika ia dewasa, ia mulai tidak menyukai kehidupan di istana yang begitu mewah. Ketika kecil juga, Santo Johannes de Brito mengalami sakit yang cukup hebat, sehingga ibunya membuat suatu permohonan melalui Santo Fransiskus Xaverius kepada Allah agar anaknya dapat disembuhkan. Dan ternyata benar, Johannes de Brito akhirnya sembuh melalui doa Santo Fransiskus Xaverius. Dari situlah ibunya mempersembahkan anaknya Johannes de Brito kepada Allah untuk menjadi seorang biarawan. Johannes de Brito akhirnya mendaftarkan diri menjadi seorang biarawan, dan ia terinspirasi dari kisah hidup Santo Fransiskus Xaverius yang merupakan seorang misionaris yang pergi ke Indonesia, ke Jepang, dan ke India untuk menyebarluaskan ajaran agama Katolik. Disitulah Johannes de Brito akhirnya terpanggil untuk menjadi seorang misionaris juga. Johannes de Brito terpanggil untuk menjadi misionaris ke Jepang. Tapi pembesarnya mengatakan bahwa Santo Johannes de Brito diminta untuk ke India. Padahal saat itu situasi di India cukup gawat dalam penyebaran agama Katolik. Namun Santo Johannes de Brito tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan permintaan dari pembesarnya, dan ia langsung menuju ke India untuk menyebarluaskan ajaran agama Katolik. Kurang lebih hampir 20 tahunan, Santo Johannes de Brito menyebarkan agama Katolik di sana. Dan pada akhir kisah hidupnya, ketika ia masih berada di India, ia mati dengan cara mengenaskan. Ia dibunuh dan kepalanya dipenggal oleh orang-orang yang tidak menyukai ajaran agama Katolik. Ia diakui oleh gereja sebagai martir karena kesetiaannya kepada Kristus untuk menyebarluaskan ajaran agama Katolik. Kisah Johannes de Brito mengingatkan kita pada Injil hari ini, yaitu Injil Matius, yang di dalamnya bahwa ada perikop Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus berani diutus. Kita sebagai dombanya harus berani diutus masuk ke tengah-tengah perkumpulan serigala. Dan barang siapa yang bertahan sampai terakhir, maka ia akan selamat. Itu seperti yang dilakukan oleh Johannes de Brito, sesuai dengan apa yang terdapat pada Injil Matius hari ini. Santo Johannes de Brito berani keluar dari zona nyaman. Ia sebagai domba dari Tuhan Yesus itu sendiri, dan pergi ke India sebagai kandang dari perkumpulan para serigala, yang mana ia dengan beraninya memberikan dirinya untuk menyebarluaskan ajaran agama Katolik. Dan ia
bertahan sampai akhir hidupnya, dan akhirnya ia pun memperoleh keselamatan. Santo Johannes de Brito, meskipun pada akhir hidupnya ia mati secara tragis dan tidak digambarkan selamat dengan baik, selamat duniawi, tetapi ia sendiri telah menyelamatkan jiwanya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan setia, ia terus berpegang teguh mencintai Kristus tanpa mengingkari imannya. Injil hari ini juga mengajak kita untuk setia seperti yang dilakukan Santo Johannes de Brito sampai akhir hidupnya. Kita harus setia mengimani Tuhan kita Yesus Kristus dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Demikian renungan Injil hari ini. Kita diajak untuk setia mengimani apa yang kita percayakan, yaitu mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Tuhan memberkati.